Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nani Ranjana dengan nomor stambuk FU51 19035. Nah, untuk video kali ini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Digital Forensik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang UU ITE dan Cyber Law. Nah, apa itu Undang-Undang ITE dan Cyber Law? Nah, oke, selanjutnya. Nah, jadi Undang-Undang ITE Undang-Undang ITE itu atau disingkat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, disingkat dengan UU ITE. Dan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, undang-undang ini memiliki yuridiks yang berlaku untuk setiap orang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Nah, jadi UU ITE ini ya undang-undang yang berkaitan dengan teknologi informasi, transaksi elektronik gitu seperti kayak media sosial, keamanan data, nah seperti dan lain-lainnya. Nah, Nah, di sini kan saya akan mengangkat beberapa kasus dari Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Nah, apa sih bunyinya Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ini? Nah, jadi pasal pasal UU ITE pasal 27 ayat 3 ini mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mendiskriminasikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan menghina atau pencemaran nama baik. Nah, jadi Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ini berarti dia melakukan pencemaran nama baik di media sosial atau menyebarkan hoax. Misalkan si A menyebarkan berita buruk tentang si B. Nah, padahal hal itu sebenarnya bukan fakta gitu. Nah, ini termasuk dalam UU ITE pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik atau penghinaan di media sosial. Nah, selanjutnya contoh kasusnya itu ada, nah ini pertama ada contoh kasusnya Ayu Tahlia. Ayu Tahlia ini adalah seorang aktris. Nah, aktris ini tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Nicholas Sen pada Agustus 2021. Nah, kasusnya ini pertama Ayu Tahlia ini melaporkan Nicholas Sen tentang kekerasan seksual, tapi karena kekerasan seksual ini tidak terbukti, nah jadinya Nicholas Sen ini melaporkan balik Ayu Thalia ini tentang pencemaran nama baik. Ya, gitu. Selanjutnya ada Vicky Prasetyo. Nah, Vicky Prasetyo ini dia dilaporkan oleh Angel Elga, melainkan gugatan kepada Vicky Prasetyo mantan suaminya, yaitu atas pencemaran nama baik tentang kejadian penggerebekan yang dilakukan Vicky Prasetyo di rumah Angel Elga. Nah, selanjutnya ada Augie Fantinus. Nah, Augie Fantinus adalah seorang presenter. Nah, harus dibalik jeruji besi karena dia menuding polisi sebagai calo tiket ASEAN Para Games. Nah, ini kan sudah termasuk dalam penyebaran hoax. Nah, gitu di akun media sosial. Ia mengunggah sebuah video yang membuat tudingan terhadap anggota polisi tersebut di akun media sosial Instagramnya. Nah, ini ya seperti tadi dia menyebarkan suatu informasi ke media, tapi itu tidak terbukti informasinya benar atau salahnya. Nah, selanjutnya ada Medina Zen. Nah, Medina Zen adalah Selegram yang melaporkan Medina Zen dituduh pencemaran nama baik ke pihak kepolisian. Hal ini berkaitan dengan perseteruan antara keduanya gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang cyber law. Apa sih cyber law ini? Nah, mungkin kalian jarang mendengar cyber law. Mungkin kalian lebih mendengar tentang cybercrime. Nah, jadi cybercrime itu adalah jenis kejahatan yang dilakukan di dunia digital. Nah, sedangkan cyber law ini dia hukum yang mengatur uh, apa namanya kesalahan-kesalahan kita dalam menggunakan cybercrime ini. Nah, gitu. Jadi cyber law ini adalah aspek hukum, ruang lingkup meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau perorangan. Subjek hukum yang menggunakan memanfaatkan teknologi internet dimulai pada saat mulai online memasuki dunia cyber atau dunia maya. Nah, jadi dunia maya itu yaitu dunia cyber gitu.
Cyber law sendiri merupakan istilah berasal dari cyberspace, cyberspace law. Nah, selanjutnya contoh kasus yang akan saya angkat di cyber law ini adalah illegal access. Nah, illegal access ini dia diatur dalam pasal 2 Convention on Cybercrime. Nah, apa sih bunyi pasal 2 Convention of Cybercrime ini? Nah, illegal access melingkupi pelanggaran dasar dari ancaman yang berbahaya, dari serangan terhadap keamanan data sistem komputer. Pelindungan terhadap pelanggaran illegal access ini merupakan gambaran yang dari kepentingan organisasi kelompok yang ingin mengatur, menjalankan, mengendalikan sistem mereka tanpa adanya gangguan dan hambatan. Nah, contohnya dari cybercrime yang itu, yang illegal access ini berarti dia kayak meretas suatu, misalkan si A punya akun Instagram nih. Nah, diretas oleh si B. Nah, diambil datanya untuk login. Nah, untuk menyebarkan informasi atau menggunakan datanya ini untuk hal yang lain, bisa juga digunakan seperti mobile banking, data-data iktp dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus dari illegal access. Nah, contoh kasusnya ini berupa pencurian atau penggunaan akun internet milik orang lain. Nah, dia perbankan sendiri dalam negeri juga digerakkan oleh Stephen Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu layanan perbankan lewat internet BCA. Nah, ini contohnya. Dia membuat suatu website, suatu situs, dia mirip dengan websitenya BCA, tapi website ini dia website palsu dan gitu. Tapi sudah digunakan oleh orang banyak. Jadinya datanya orang itu masuk ke sana, jadi datanya itu dieksploitasi gitu. Selanjutnya adalah situs aspal. Jadi nasabah yang mengetikkan situs asli dan masuk ke situs tersebut. Nah, identitas penggunaan user. Nah, user ID-nya jadi bocor dan nomor identifikasi personal PIN-nya juga akan bocor. Nah, jadinya karena itu jadi keamanannya kita sudah bobol gitu. Jadi datanya kita semua itu sudah didapatkan oleh dia, sudah di-record, sudah direkam. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, mungkin ada sedikit pesan. Nah, kita sekarang pintar-pintar saja menggunakan sosial media, pintar menggunakan sosial media dengan baik, dan kita juga harus pintar mengamankan datanya kita. Jangan memberikan sembarang data ke orang lain. Nah, itu contohnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.